putaran pertama Prabowo akan seneng joget-joget karena menang peringkat 1. Ya. Putaran kedua dia akan nangis dan ngamuk-ngamuk. Ya. Karena Gibran dia kalah mutlak di putaran kedua. Ya, ini lihat videonya. Ya, biar jelas hitung-hitungannya. Oke. Salam Pancasila, salam kritis, salam peci merah. Pilpres 2024 seharusnya bisa berlangsung 1 putaran. Dan pemenangnya adalah Prabowo. Jika Prabowo tidak berpasangan dengan Gibran. Karena Gibran ini justru membebani elektabilitas Prabowo. Ya, semua orang tahu karena cara-cara yang tidak baik. Ya, beda kalau Prabowo berpasangan dengan Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil secara otomatis akan menyumbang suara cukup besar dari Jawa Barat. Ya, dan mendapat dukungan dari Banten. Ya, otomatis Anies akan mendapat lawan di Jawa Barat dan Banten dari Ridwan Kamil, kan gitu. Nah, atau berpasangan dengan Khofifah. Ya, kalau berpasangan dengan Khofifah, Prabowo sangat untung. Ya, yang paling untung adalah suara emak-emak atau suara keterwakilan perempuan. Tentu Khofifah akan menarik minat emak-emak untuk memilih gitu. Dan Jawa Timur otomatis juga akan mendapat dukungan suara cukup banyak, termasuk dukungan suara dari NU. Itu ya. Ini dipahami dulu ya. Sebetulnya bisa 1 putaran. Nah, karena faktor itu maka kemungkinan besar Pilpres 2024 akan berjalan 2 putaran. Nah, kemungkinannya Prabowo sudah pasti lolos ke final. Ya, sudah pasti lolos ke final. Kenapa? Karena basis suara Prabowo ini kuat, solid. Hasil dari 2014 dan 2019. Kan gitu. Jadi Prabowo sudah menunggu di final. Nah, yang maju ini antara Anies atau Ganjar. Kan gitu. Jika Anies yang maju melawan Prabowo, maka Prabowo akan menang tipis. Ya. Ini jika Anies maju ya, jika Ganjar tidak mampu memanfaatkan kelebihan Mahfud MD untuk bahan kampanye. Ya, maka Prabowo akan menang tipis. Kenapa menang tipis? Karena suara Ganjar akan terbelah 2. Sebagian ke Prabowo karena mungkin ada faktor Jokowi, dan sebagian lagi akan ke Anies. Itu ya. Prabowo akan menang tipis lawan Anies jika mereka berhadapan. Nah, kemungkinan yang lain adalah Prabowo berhadapan dengan Ganjar. Ya. Jika Prabowo berhadapan dengan Ganjar, maka Prabowo bisa kalah mutlak gitu. Ya, kenapa bisa kalah mutlak? Karena suara Anies otomatis akan ke Ganjar. Perhatikan, suara Anies yang 25 atau 27% itu pasti ke Ganjar. Kenapa? Karena ada sentimen anti Jokowi. Ya, anti oligarki dan anti dinasti politik. Ya, karena Anies ini memang anti Jokowi. Suara-suaranya juga sama, makanya lari ke Ganjar gitu. Ya, jadi para pendukung Prabowo berdoa saja Prabowo berhadapan dengan Anies. Ya. Nah, para pendukung Ganjar berdoa supaya berhadapan dengan Prabowo, akan mendapat durian runtuh, yaitu suara dari Anies Baswedan gitu. Bisa diterima nalar kan? Ya. Nah, coba
kalau berbeda pendapat silahkan komen bebas. Itu kita demokrasi merdeka.